Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daufika Angelia. Saya salah satu mahasiswi di STEN Kota Bengkalis. Nah, ini merupakan tugas metodologi penelitian dari Bapak dosen, yaitu Bapak Abu Hurairah, dan penasihat akademik saya adalah Ibu Irlina Dewi. Nah, pada metodologi penelitian ini, mata kuliah ini kami dapat tugas dari Bapak Abu Hurairah untuk menyusun skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, di mana yang kita susun sebagai skripsi ini dari judul yang telah di-ACC oleh penasihat akademik. Nah, penasihat akademik saya yaitu Ibu Irlina Dewi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kami belajar untuk menyusun skripsi dari bab 1 dan bab 3. Nah, pada skripsi ini saya mengambil judul tentang analisis peranan perempuan terhadap jabatan publik. Studi kasusnya saya ambil di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kota Bengkalis. Nah, di latar belakang ini saya menceritakan peran perempuan yang terdahulu mungkin lebih dikenal kalau perempuan itu lebih cocok untuk berada di rumah, untuk mengurus rumah tangganya. Nah, dengan perubahan zaman, jadi perempuan ini melakukan aktivitas di luar rumah, peranannya sebagai jabatan publik. Nah, bagaimana pandangannya terhadap negara, undang-undang, dan terhadap Al-Quran. Nah, secara umum, kalau di dalam agama Islam, memang peranan perempuan itu boleh bekerja di luar rumah, namun ada batas-batasannya, tidak ada larangannya. Sedangkan kalau di dalam undang-undang juga mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak. Nah, di dalam latar belakang saya itu mengambil pasal 28D ayat 3, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan 27 ayat 1. Nah, di dalam skripsi saya ini saya mengambil dua perumusan masalah. Nah, yang pertama itu perumusan masalah bagaimana peranan perempuan dalam jabatan publik, sedangkan kedua bagaimana pandangan hukum Islamnya terhadap peranan jabatan publik perempuan itu sendiri. Nah, kalau manfaat penelitian itu gak jauh dari perumusan masalah. Jadi yang pertama tadi karena bagaimana peranan perempuan itu, jadi yang pertama dari manfaat penelitian itu adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan perempuan. Nah, yang kedua untuk mengetahui pandangan hukum Islamnya terhadap peranan perempuan dalam jabatan publik. Nah, kalau masalah tinjauan pustaka bab 2 itu saya memasukkan hal-hal yang bersangkutan pada perumusan permasalahan saya, seperti mungkin peranan perempuan dalam jabatan publik itu terdiri apa itu wanita dahulu. Terus peran wanita itu apa aja? Perannya itu bisa di dalam sektor domestik, bisa dalam sektor publik. Terus ada jabatan publik itu sendiri apa gitu kan? Terus ada kedudukan perempuan dalam jabatan publik. Nah, kedudukan perempuan dalam jabatan publik ini sendiri bisa dari segi pandangannya dari agama bagaimana. Nah, secara umum Islam memang tidak ada larangannya, cuman masih ada batas-batasan pekerjaan yang apa aja yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Nah, karena kalau di dalam agama itu salah satunya dalam surah Al-Baqarah 228 itu menyatakan dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang makruh. Berarti menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu, pemahaman miring terhadap kedudukan perempuan dalam Islam sebenarnya hanya hasutan orang-orang tertentu, sekedar menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Nah, sebenarnya Islam menyatakan perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang seimbang. Jadi dari situ bisa menimbulkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai tanggung jawab. Nah, itu yang diharapkan. Nah, tapi kita sebagai perempuan juga tidak harus tidak boleh juga lupa
atas batasan kerjaan apa yang boleh kita lakukan. Nah, kalau di dalam isi mungkin saya bunyikan juga hak-hak perempuan dalam jabatan publik. Intinya skripsi saya ini berbicara tentang perempuan yang dari masa dulu mungkin ditempati dengan dari zaman ke zaman dahulu bahwa perempuan lebih cocok di rumah. Nah, sekarang berubah menjadi perempuan yang mempunyai peranan di dalam jabatan publik. Nah, perempuan wajib menerima pendidikan sebagaimana laki-laki juga harus menerima pendidikan yang baik. Nah, hak-hak berpolitik juga ada, hak-hak belajar juga ada. Terus bagaimana di samping itu hak mereka berkarir juga ada. Namun dijelaskan juga batas-batasannya sampai mana. Nah, kalau dikatakan bab 3 metodologi penelitian itu memang sedikit saya juga masih bingung. Kalau misalnya metodologi penelitian yang pertama itu lokasi penelitian kebetulan berada di Kota Bengkalis di Jalan Pertanian di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkalis. Nah, kalau sifat penelitiannya saya bisa simpulkan ini adalah deskriptif. Terus sumber datanya data primer yang didapatkan oleh objek langsung, melakukan observasi langsung ke lokasi pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data sekunder mungkin bisa saya ambil dari data dengan bantuan-bantuan yang terdapat dari perpustakaan, mencari literatur mungkin yang untuk di bab 2-nya ya. Terus kalau pengumpulan data bisa saya memilih dari observasi, catatan, terus interview, tanya jawab lisan. Terus kalau pengolahan data, saya mungkin memakai pemeriksaan data editing, penandaan data coding, penyusunan data, insya Allah mungkin pakai itu. Nah, kalau analisis data, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, secara garis besar mungkin kalau boleh dikatakan untuk menjawab skripsi saya itu dari perumusan masalah itu mungkin saya menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisa, menafsir, dan melaporkan kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut. Nah, analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif, kualitatif, dan induktif. Insya Allah mungkin saya akan memakai metodologi penelitian ini. Nah, kembali lagi karena ini baru menjadi tugas dari metodologi penelitian, bab 1 sampai bab 3 ini belum saya konsulkan ke penasehat akademik. Nah, selanjutnya insya Allah kalau lancar, ada apa-apa mungkin insya Allah bisa dikonsulkan. Jadi kita tahu di mana kekurangannya. Memang pada metodologi penelitian ini saya merasa sangat berat karena saya belum mengerti seutuhnya. Jadi mungkin hanya bisa saya jelaskan sampai sini, teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Abu dan Ibu Irina selaku PA saya. Saya mohon saran dan kritiknya untuk memperbaiki dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.